Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rahimakumullah, yang pertama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan kesempatan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, wa tabi'in serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam wabah corona ini ada satu aktivitas yang kita lazim lakukan, yaitu social distancing, menjaga jarak antar warga. Apakah ini satu hal yang baru terjadi dalam peradaban manusia atau sudah pernah terjadi? Baiklah, kali ini kita akan membahasnya. Bapak Ibu rahimakumullah, Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala pernah menceritakan bahwa di kota Damaskus pernah juga terjadi wabah. Waktu itu di Damaskus sedang kemarau panjang. Selain kemarau panjang juga ada wabah penyakit. Waktu itu satu hari ada 40 orang yang meninggal. Kemudian mereka berkumpul untuk meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun berkumpul di tanah lapang. Tidak lama, hanya kira-kira 1 jam mereka berkumpul meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan hujan. Lalu mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Di luar dugaan, setelah aktivitas itu dilakukan oleh warga Damaskus, wabah semakin merebak, wabah semakin menjadi-jadi. Dari yang semula 1 hari hanya 40 orang yang meninggal, setelah perkumpulan itu ada sekitar 1000-an orang yang meninggal setiap hari. Setelah kejadian itu, banyak orang kemudian meminta fatwa kepada ulama. Apakah mereka masih harus menegakkan perkumpulan untuk beribadah, atau apakah mereka harus menegakkan ibadah secara berjamaah ketika wabah? Para ulama berbeda pendapat. Sedangkan Ibnu Hajar al-Asqalani memilih pendapat untuk tidak dilakukannya ibadah secara berkumpul orang-orang yang sedang berada dalam suatu wabah. Sekali lagi, Ibnu Hajar al-Asqalani lebih memilih untuk menghindari perkumpulan orang dalam suatu ibadah untuk menghindari wabah itu semakin menjadi-jadi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Jauhilah penyakit kusta sebagaimana engkau lari dari kejaran singa." Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menunjukkan bahwa ketika ada wabah, seseorang itu disunahkan untuk berlari darinya. Selain itu, Amr bin As radhiyallahu an juga pernah melakukan hal yang serupa. Beliau pernah berpidato, "Wahai manusia, sesungguhnya jika wabah ini menjangkiti di suatu negeri, maka dia akan melahap sebagaimana menyalanya api. Maka menghindarlah kalian ke gunung-gunung." Maka mendengar instruksi itu, orang pun berpencar untuk menghindari sumber wabah. Sehingga kemudian berita itu sampailah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan dia tidak membencinya. Bapak Ibu rahimakumullah, dengan demikian maka upaya kita untuk menjaga jarak, untuk membedakan mana yang sakit dan mana yang sehat, dan menghindari agar orang yang sakit itu tidak berkumpul dengan orang sehat, adalah merupakan sunnah dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kita ahlu sunnah wal jamaah menolak 2 aliran besar, yaitu aliran Jabariyah dan Qadariyah. Aliran Jabariyah, dia mengatakan bahwa segala sesuatunya itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang terjadi dalam diri manusia semuanya sudah ada kepastiannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika waktunya sakit, ya sakit, waktunya sehat, ya sehat, waktunya meninggal, ya meninggal. Ini adalah aliran Jabariyah. Sebaliknya, ada aliran Qadariyah. Aliran ini sangat percaya diri bahwa manusia adalah makhluk independen yang bisa menentukan nasibnya sendiri. Jika dia sehat, dia harus berolahraga, makan makanan yang bergizi, kemudian
berusaha semaksimal mungkin untuk tidak tertular penyakit, maka dia akan selalu sehat dan tidak pernah sakit. Aliran ini juga kita tolak. Kita menolak keduanya. Kita menolak aliran Jabariyah dan Qadariyah. Bagaimana sikap Ahlussunnah wal Jamaah? Ahlussunnah wal Jamaah adalah mencoba berikhtiar sebagaimana manusia bisa mengusahakan suatu ikhtiar dengan seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan kepada kita semua. Adapun ketika kita telah berusaha kemudian kita tetap sakit, kita percaya semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah menolak kedua golongan tadi, dua pendapat tadi. Ahlussunnah wal Jamaah adalah kelompok yang melakukan ikhtiar sebagaimana manusia diciptakan untuk bisa berikhtiar, dengan diiringi oleh sikap memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikian adalah sikap yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kita melakukan apa yang bisa kita lakukan sebagai manusia untuk terhindar dari wabah, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu disehatkan. Adapun ketika kita sakit, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disembuhkan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.